Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramzaini Renanda dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2020 kelas A, mata kuliah pengantar manajemen. Dosen pengampu Ibu Kristi Stefani Biar SIP. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita meninggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram saya @ahmadramzaini. Gue punya waktu 24 jam, kok masih kurang ya? Nah, apakah kalian pernah ngomong gitu kepada diri kalian? Pagi hari mungkin kalian mengerjakan tugas, padahal sudah lama banget kerjain tugasnya, ternyata tugasnya masih stuck di sana aja sampai seharian. Padahal banyak tugas yang harus kamu selesaikan hari ini, kayak misalnya kamu harus meeting, harus masak, belum lagi kamu harus bersih-bersih rumah. Hal ini mungkin membuat kamu bingung mana tugas yang harus diutamakan dan tugas mana yang harus dikerjakan nanti. Terus kamu mikir, emang bisa ya semua tugas itu gue lakuin dalam 24 jam? Nah, masalahnya adalah pas kita lihat orang lain, misalnya teman kita sendiri, kenapa sih mereka bisa melakukan banyak hal dan maksimal? Kenapa ya mereka bisa jago banget dalam 24 jam, tapi kenapa kita sendiri susah? Nah, di video ini saya akan menjelaskan tips manajemen waktu agar kamu bisa lebih produktif dan kamu bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, ada hal yang mendasar perlu kamu ketahui tentang manajemen waktu. Mungkin kalian bertanya, apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu yang berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi buat mengatur waktu supaya bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Berdasarkan riset, kita harus menguasai 3 skill utama. Yang pertama ada awareness, kedua arrangement, dan yang ketiga adalah adaptation. Pasti kita bertanya, apaan tuh maksudnya? Di video ini gue mau membahas salah satu skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal tuh dengan baik setiap harinya. Nyusun itu artinya adalah skill arrangement, yang mungkin sekarang kamu pikir gue udah nyoba bikin jadwal sehari-hari tapi ya tetap aja banyak yang skip, banyak yang tertunda atau nggak sempat dikerjain. Padahal udah dijadwalin gitu, yang pada akhirnya bikin kamu nanya juga, ini salahnya gimana ya? Well, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana yang bisa kamu lakuin dan akan ngaruh banget. Apa tuh? Solusi yang pertama bisa dilakukan adalah coba buat jadwal. Nah, sekarang coba ditulis dan lebih spesifik dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi yang pertama bisa lakuin ya, kamu harus bikin checklist. Coba lo tulis kegiatan apa saja yang kamu lakuin dan batas waktunya, dan seterusnya. Ini sebaiknya langsung susun secara urut sesuai waktunya, atau bisa juga langsung sesuai prioritas. Terus di samping jadwal kegiatan yang udah lo susun checklistnya, hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah bikin kotak kecil di samping tempat lo checklist. Kalau kegiatan yang itu udah dilakukan, jadi ini hal yang kedua ya, mau bikin kotak di sana checklistnya buat sinoret checklist itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan-kegiatan yang ada di hari itu. Ini juga bisa bikin lo tambah semangat buat menyelesaikan tugas yang lain gitu. Kalau kata Gawande dalam bukunya di checklist manifesto, bikin checklist itu jadi cara simple dalam manajemen waktu, karena bakalan bikin kita lebih fokus. Satu ya sama prioritas kegiatan, yang kedua ini bakal bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya, dan yang ketiga ini bisa jadi reminder juga buat tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah dilakukan sama banyak peneliti. Hal yang ketiga yang bisa dilakukan adalah ngasih reward ke diri sendiri. Nah, rewardnya kayak gimana sih? Secara psikologis, manusia akan ikuti
Ya, tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan lo itu menghasilkan konsekuensi positif, kemungkinan besar lo bakal ngelakuin hal itu lagi. Ya, kalau lo ngelakuin A terus konsekuensinya B, lo bakal ngelakuin A terus-terusan kalau B itu bagus. Nah, efek kayak gini bakal ngaruh banget kalau konsekuensi positif, atau kalau reward yang dapat itu lo dapatin sesegera mungkin. Intinya secara nggak langsung lo tuh motivasi buat ngelakuin sesuatu karena lo tahu habis itu bakal dapat reward. Maka setelah semua kegiatan yang selesai sesuai dengan batas waktunya, lo bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertain atau buat hiburan gitu. Misalnya di hari itu lo berhasil menyelesaikan tugas kuliah, habis nyapu, ngepel, beres-beres tuh, dan habis meeting organisasi, meeting kerjaan sampai sore dengan batas waktu yang lo bikin. Nah, pas malam bisa aja tuh santai aja dulu itu nonton serial kesukaan lo, angkat bareng teman, atau tidur lebih cepat gitu. Ya, jadi kasih reward buat diri lo. Buat rencana kegiatan itu memang susah-susah gampang. Lo mungkin masih bingung gimana ngatur kegiatan yang urgent, mana yang penting, mana yang prioritas. Hal yang tadi gue bilang sebenarnya baru 3 hal sederhana doang, padahal sebenarnya banyak hal lain yang bisa kamu pelajari gimana caranya memanage waktu dengan baik supaya perencanaan yang lagi lo bikin ini bisa makin efektif.